Shalom adik-adik. Shalom. Ada sukacita hari ini? Amin. Amin. Kakak percaya pasti semuanya bersukacita hari ini. Dan kakak-kakak di sini juga sangat bersukacita karena hari ini kami bisa melayani adik-adik semua, adik-adik yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Sebelumnya, boleh kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, kakak biasa dipanggil Kak Wi. Dan kakak hari ini akan memandu pujian bersama dengan kakak Tantri dan kakak Elin. Juga ada pemain musik yang ganteng-ganteng di sini. Ada Kak Bagus pada gitar, Kak Fendi pada bass, dan Kak Tommy pada kajon. Adik-adik, kenapa ya hari ini kita bersukacita? Karena kita mau ibadah dong, ya. Dan apa yang kita rayakan hari ini adik-adik? Ayo, apa yang kita rayakan hari ini? Kemarin beberapa waktu lalu kita sudah ibadah Kamis Putih, ibadah Jumat Agung, kemudian ibadah Paskah. Kamis minggu lalu kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini kita merayakan hari raya Pentakosta. Hari di mana turunnya Roh Kudus. Adik-adik, Roh Kudus sudah tinggal dan diam di dalam hati kita. Untuk itu kita harus selalu bersukacita. Amin. Amin ya. Kakak mau tes semangatnya dulu sebelum kita beribadah. Kalau kakak tanya apa kabar hari ini, jawabannya biar serempak ya adalah bersama Yesus, dahsyat dan luar biasa. Bisa? Oke, kita coba ya. Apa kabarnya adik-adik? Bersama Yesus, dahsyat dan luar biasa. Oh, kakak percaya bahwa adik-adik sungguh bersemangat hari ini. Karena Roh Kudus akan menuntun kita setiap hari. Mari kita bersukacita, kita angkat pujian buah-buah roh. Kasih sukacita, damai sejahtera. Mari kita buka ibadah ini dalam doa. Semuanya duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu yang tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami anak-anak sekolah minggu sungguh bersukacita karena kami boleh beribadah lewat live streaming Tuhan.
Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kiranya ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih bersuka cita semuanya? Amin. Karena hari ini adalah hari yang spesial, setiap hari Tuhan spesial ya. Nah, di akhir ibadah kakak akan mengajak adik-adik membuat suatu keterampilan. Ya, jadi adik-adik harus ikuti sampai akhir ibadah. Karena nanti di akhir ibadah kakak akan mengajak adik-adik untuk berkreativitas, oke? Nah, kita akan kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdiri semuanya. Kita bernyanyi dengan lebih semangat lagi, kita angkat pujian ini dengan gerakan ya. Jadi ini versi Yesus Kekasih Jiwaku, versi Shalalalala. Jadi adik-adik harus berjoget bersama kakak-kakak di sini. Oke, mari kita angkat pujian Yesus Kekasih Jiwaku dan Sayang-sayang disayang. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan apa? Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Ayo joget lagi, shalalalala. Shalalalala, shalalala, ha, 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 ha. Shalalalala, shalalalala. Mana semangatnya sekolah minggu? Shalalalala, shalalala, ha, 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 ha. Shalalalala, shalalalala. Sayang-sayang disayang. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang-sayang, sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Katakan glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji. Katakan lebih semangat, glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Haleluya, boleh tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, adik-adik boleh duduk kembali. Nah, adik-adik, dalam seminggu ini saja pasti kita ada saja berbuat dosa. Mungkin kita menyakiti hati orang tua kita, mungkin juga kita berantem sama kakak atau adik kita. Betul tidak? Nah, untuk itu
sekarang kita akan membawa segala dosa-dosa kita ke hadapan Tuhan dalam doa syukur dan pengakuan dosa. Hari ini Kak Wi akan dibantu oleh teman kita Laura. Untuk itu silahkan Laura. Terima kasih Kak Wi. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu bagi kami dan keluarga. Terima kasih atas penyertaan-Mu dan kasih-Mu yang tak pernah habis. Terima kasih atas waktu kami saat ini. Ampuni kami Tuhan atas perbuatan buruk kami, ketidaktaatan kami kepada Tuhan dan orang tua. Ampuni kami karena lalai menggunakan waktu kami untuk melakukan firman Tuhan. Mampukan kami Roh Kudus untuk bisa selalu menyenangkan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin, terima kasih Laura. Nah, sekarang kita percaya bahwa Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita, amin? Amin. Kalau adik-adik percaya, ayo berikan senyuman terbaiknya. Mungkin untuk kakaknya di samping, adiknya di samping, atau mungkin untuk kedua orang tuanya di rumah. Coba mana senyum terbaiknya? Ya, wah manis-manis sekali ya. Banyak gulanya senyum-senyum adik-adik. Oke, sekarang kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita akan belajar lagu baru. Mungkin sudah ada adik-adik yang tahu, tapi kalau ada yang belum tahu, mari kita pelajari lagu ini bersama-sama sambil kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus yang manis. Shalom adik-adik.
Shalom. Apa kabar semua hari ini? Bersama Yesus, dahsyat dan luar biasa. Puji Tuhan, adik-adik senantiasa diberkati oleh Tuhan sehingga saat ini mau tuh percaya bahwa adik-adik senantiasa ada di dalam keadaan yang sehat ya. Nah, hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Semua adik-adik duduk yang manis, siapkan Alkitabnya. Kita akan berdoa dulu ya adik-adik ya. Nah adik-adik berdoa langsung sama Tuhan Yesus. Nanti Mbok tuh yang akan memimpin dan adik-adik mengikuti ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih karena Engkau adalah Allah kami Allah kami yang baik. yang baik. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu untuk kasih setiamu setiap hari. setiap hari. Saat ini Saat ini kami rindu kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami, Tolong kami, Roh Kudus urapi kami Roh Kudus urapi kami, sehingga sehingga kami anak-anak-Mu kami anak-anak-Mu bisa mendengar dengan baik, bisa mendengar dengan baik, melakukan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan hidup kami dan hidup kami diberkati diberkati dan menjadi berkat dan menjadi berkat bagi orang lain. bagi orang lain. Berfirmanlah Tuhan, Berfirmanlah Tuhan, karena kami karena kami sudah siap sudah siap untuk mendengarkan. untuk mendengarkan. Haleluya, 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 amin. amin. Ya, Mbok tuh percaya adik-adik sudah berdoa dengan sungguh-sungguh dan Mbok tuh yakin dan percaya juga bahwa Roh Kudus saat ini menyertai adik-adik sehingga adik-adik akan bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah sekarang khusus atau spesial untuk hari ini, hari Pentakosta, kita akan bersama-sama menyaksikan dulu panggung boneka. Nah adik-adik tolong simak baik-baik, nanti Mbok tuh akan kasih pertanyaan. Silakan. Suatu hari di keluarga Pan Gede. Ilo, bangun. Sudah siang loh. Ilo, anak kesayangan mama, bangun yuk. Sekarang hari Minggu loh, kita harus ibadah. Ilo harus cepat bangun. Malu loh, tuh ditonton sama teman-teman yang lain. Maaf ya adik-adik, Ilo sulit sekali dibangunin. Bagaimana kalau adik-adik sekolah minggu yang panggil Ilo? Siapa tahu begitu Ilo dengar suara teman-temannya, Ilo mau cepat bangun. Ayo Tante hitung sampai 3. Hitungan ketiga panggil dengan keras ya. 1, 2, 3. Ilo, Ilo. Aduh, berisik sekali. Mama nih loh, bisanya ganggu-ganggu aja. Ilo masih kiap, Mak. Ilo mau lanjutin bubuk dulu, sana mama sama bapak aja yang ibadah. Ilo mau bubuk ya, bye. Ilo, sudah sering mama nasehatin supaya tidak tidur terlalu malam. Gitu dah, main HP terus sampai malam, nonton YouTube terus, main TikTok terus, kan terlambat jadinya bangun. Ayo Ilo, cepat bangun. Oke, mama hitung sampai 3, kalau tidak bangun mama akan marah. 1, 2. Mama, Ilo tuh gak suka diatur-atur sama mama. Semua serba dilarang. Ilo tuh pengen santai. Ilo bosan diatur-atur sama mama aja. Aduh, apa nih pagi-pagi sudah ada perang dunia. Mama sama Ilo, apa garang? Ini loh Pa, Ilo sulit sekali mama bangunin. Padahal sebentar lagi kan kita ada ibadah. Tapi Pa, Ilo kan masih ngantuk. Tuh, dengarkan Pa. Terus kalau mama nasehatin, Ilo pasti ngelawan. Tak mau dia dengar nasihat mama? Mama sih cerewet sekali. Gak boleh main HP, gak boleh tidur terlalu malam,
harus bangun pagi, harus belajar. Kesel Ilo tuh kesel. Ilo tuh pengen main di luar sama teman-teman gitu loh, Mak. Ilo, Mama nasihatin kamu karena Mama sayang sama Ilo. Karena Mama dan Papa mau Ilo jadi anak yang baik. Tapi tetap aja Ilo gak suka diatur-atur sama Mama. Bagaimana ini Pak? Anak kita kok sulit sekali ya diatur ya? Padahal kan kita mau kasih yang terbaik buat Ilo. Jangan sedih, Ma. Kita sama-sama doakan Ilo. Kita minta supaya kuasa Roh Kudus mengubahkan hati Ilo, supaya Ilo berubah menjadi anak yang baik dan mau mendengar nasihat kita orang tuanya. Sementara itu, di teras rumah, Dewi adik Iluh duduk sendiri termenung. Teman-teman, aku sedih sekali. Aku mendengar beberapa temanku sakit, tapi tidak ada yang bisa aku lakukan untuk menolong mereka. Saat keadaan normal, sebelum COVID-19 ini menyebar, kalau aku mendengar teman yang sakit, pasti aku dan beberapa teman akan segera datang menjenguk dan mendoakan mereka. Tapi sekarang tidak ada yang bisa kulakukan untuk mereka. Hai Dewi, kamu kenapa? Kok kakak lihat kamu sedih? Apakah kamu bosan diam di rumah? Tidak Kak, Dewi sedih sekali. Karena Dewi mendengar ada beberapa teman sekolah minggu yang sakit. Tapi tidak ada yang bisa Dewi lakukan untuk mereka. Wi, kamu gitu aja kok sedih. Mereka sakit nanti juga sembuh kok. Ngapain kamu berat-berat mikirin mereka? Cuek aja lagi. Ilo, kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Walaupun sekarang situasi seperti ini, kita harus tetap menunjukkan kasih kita kepada teman kita. Gimana caranya Kak? Kita kan nggak boleh keluar rumah. Banyak sekali cara Dewi. Kita bisa menelpon teman-teman kita dan tanyakan bagaimana keadaan mereka. Kalau dari mereka ada yang sakit, kita bisa mendoakan mereka. Kalau ada teman yang sedih, kita bisa hibur mereka loh dengan menelpon mereka. Bisa juga lewat video call. Dengan kita perhatian kepada mereka, teman-teman kita pasti senang sekali. Oke deh Kak, sekarang aku mau telepon Diana temanku dulu ya. Aku ingin tahu bagaimana kabarnya. Semoga dia baik-baik aja ya. Tuh apa sih kita memberi perhatian kepada teman? Belum tentu lah mereka juga perhatian ke kita. Buang-buang pulsa aja. Lebih baik pulsanya kita pakai beli kuota. Terus pakai main game, pakai main TikTok. Itu baru seru. Ilo, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi dengan tulus, mengasihi dengan rela berkorban. Ilo sing dah dipikir sana gitu, nggak boleh ilo pikir kebaikan kita akan dibalas atau tidak. Ketika kita bisa saling mendoakan, saling berbagi, itulah yang Tuhan Yesus inginkan supaya kita lakukan. Ilo, apakah Ilo percaya dan mengasihi Tuhan Yesus? Iya, saya mengasihi Yesus Kak. Kalau Ilo mengasihi Yesus, Ilo harus melakukan perintah Tuhan Yesus, yaitu mengasihi. Tapi tadi pagi kakak dengar Ilo marah-marah sama mama. Ilo kesel sama mama Kak. Mak selalu aja ngatur-ngatur Ilo. Gak boleh ini, gak boleh itu. Ilo kan kesel. Sebelum kita mengasihi teman, kita terlebih dahulu harus mengasihi orang tua kita. Karena papa dan mama adalah wakil Tuhan bagi kita anak-anaknya. Ilo harus mengasihi mama dan tidak boleh melawan orang tua. Ilo juga tidak boleh malas. Walaupun sudah ada Biinah yang bantuin kita, tetapi Ilo harus tetap bantu mama. Bantu nyapu, cuci piring, dan ingat tugas Ilo sebagai seorang siswa itu belajar.
Jangan semua waktu dipakai untuk main HP, main TikTok, nonton YouTube. Kalau Iluh sudah bisa melakukan semua itu baru namanya anak sekolah minggu yang hebat, gak cemen lagi. Iya kak, ternyata Ilo sudah salah ya selama ini. Ilo sering marah-marah dan lawan mama. Ilo mau minta maaf dulu deh sama mama ya. Dadah. Dadah. Aduh, gawat nih Kak. Ada apa Dewi? Ternyata setelah aku telepon Diana, kabar Diana tidak baik. Diana tadi menangis dan bilang bahwa papa dan mamanya sudah tidak bekerja lagi. Bahkan sekarang mereka kesulitan untuk mendapatkan makanan. Gimana nih Kak? Apa yang bisa kita lakukan untuk menolong Diana? Tunggu. Coba kakak pikir dulu sebentar. Wi, nih aku punya sedikit tabungan. Kamu bisa kasih uangnya ke Diana. Kasihan keluarga mereka ya. Mereka pasti sangat kesulitan sekarang. Terima kasih Kak Ilo. Kakak baik banget. Ya iyalah. Nah. Udah dapat rencana nih kan. Gini aja, kita bilang keadaan Diana ke papa dan mama. Pasti mereka bisa bantu. Terus bantuannya itu nanti kita kirim lewat ojek. Jadi bantuannya bisa sampai ke rumahnya Diana tanpa keluar rumah kan? Wah, Ide ide bagus. Setuju. Yuk kita bilang sama mama dan papa dulu. Ya, teman-teman, kita pamit dulu ya. Dadah! Nah, adik-adik tadi sudah menyaksikan bersama-sama panggung boneka. Sekarang mau tanya, dari tokoh-tokoh yang ada di dalam panggung boneka tadi, yang mana yang menjadi favorit adik-adik? Apakah Iluh, apakah Dewi, atau kakak, atau papa dan mamanya? Nah, itu terserah adik-adik semua ya. Nah, hari ini Mbok Tu akan lanjutkan tentang pembacaan firman Tuhan. Mbok Tu harap adik-adik masih tetap bisa mendengar dengan baik. Nah, hari ini firman Tuhan akan diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai yang ke-13. Coba adik-adik buka dulu Alkitabnya. Jadi Kisah Para Rasul itu ada di Perjanjian Baru. Ya, silakan adik-adik Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Nah, Mbok Tu akan membacakan untuk adik-adik. Nah, nanti supaya adik-adik lebih mudah untuk mengertinya, nanti di sebelah Mbok Tu akan ada gambar yang bisa menceritakan tentang kisah ini ya. Nah, setelah Yesus naik ke surga yang disaksikan oleh murid-muridnya, mereka kemudian tinggal di Yerusalem. Jadi murid-murid Tuhan Yesus tinggal di Yerusalem. Mereka ada di sana untuk menantikan janji Tuhan. Yerusalem adalah sebuah kota yang sangat ramai saat itu. Orang-orang Yahudi dari berbagai daerah yang juga menggunakan bahasa yang berbeda-beda datang ke kota itu. Nah, ketika tiba hari Pentakosta, murid-murid saat itu sedang berkumpul di sebuah rumah. Mereka berdoa, mereka memuji Tuhan bersama-sama. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka berkumpul. Kemudian murid-murid melihat seperti lidah-lidah, seperti nyala api yang bertebaran dan kemudian hingga pada mereka masing-masing. Kemudian mereka penuh oleh kuasa Roh Kudus dan ajaibnya lagi mereka mulai berkata bahasa-bahasa lain yang diberikan Roh Kudus itu untuk mereka katakan. Jadi mereka bisa tiba-tiba mereka bisa bahasa yang berbeda yang mereka sama sekali belum pernah pelajari sebelumnya. Wow, luar biasa ya adik-adik ya. Dan dalam bahasa yang berbeda-beda itu mereka mengatakan, mereka menceritakan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah.
Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mendengar murid-murid itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Jadi ada yang berkata, bagaimana ya? Kok bisa? Mereka bisa bahasa yang kita pakai sendiri, yang berasal dari daerah asal kita. Padahal mereka bukan berasal dari daerah kita loh. Nah, ketika itu takjublah mereka akan kuasa Allah. Nah, jadi itulah peristiwa yang kita rayakan sampai sekarang tentang Hari Pentakosta, adik-adik. Kalau kita berbicara tentang Hari Pentakosta, kita pasti akan berbicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus tidak dapat digambarkan dalam sebuah wujud. Walaupun dalam cerita tadi digambarkan dalam bentuk lidah api yang menyala-nyala, Roh Kudus bukan api itu. Jadi, apa itu Roh Kudus, adik-adik? Ya, betul. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang berasal dari Allah yang diam di dalam hati kita setiap orang-orang yang percaya. Jadi sekali lagi, kalau ada yang bertanya ke adik-adik semua, Roh Kudus itu apa? Nah, jadi adik-adik bisa katakan, Roh Kudus adalah roh Allah sendiri yang diam di dalam hati kita setiap orang yang percaya. Jadi, jika kita percaya kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Roh Kudus akan diberikan bagi kita dan Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Mengapa Yesus memberikan Roh Kudus kepada kita semua? Kepada anak-anak yang percaya kepada Yesus. Nah, ada beberapa alasannya adik-adik. Nah, yang pertama, Roh Kudus memberikan kita kemampuan atau kekuatan untuk melakukan kehendak Allah dan menjadi saksi tentang kasih Allah baik melalui perkataan dan perbuatan kita. Nah, biar adik-adik lebih mengerti. Adik-adik tahu cahaya? Apakah fungsi cahaya? Ya, betul adik-adik. Cahaya berfungsi sebagai penerang. Cahaya bukanlah sesuatu yang berwujud. Cahaya tidak berbentuk, cahaya tidak bisa dipegang. Tetapi cahaya memampukan kita untuk melihat sesuatu. Tanpa cahaya, semuanya gelap dan tidak kelihatan. Demikian halnya peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita, adik-adik. Tanpa Roh Kudus, tidak ada yang mampu melakukan perintah Tuhan. Tanpa Roh Kudus, tidak akan ada yang bisa bersaksi tentang Kristus. Roh Kudus yang membuat kita rindu berdoa. Roh Kudus yang membuat kita rindu membaca firman Tuhan. Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengasihi orang tua dan teman-teman kita. Sama seperti Dewi dalam tokoh panggung boneka tadi. Roh Kudus yang ada di dalam hati Dewi lah yang membuat dia bisa peduli dan mengasihi teman-temannya. Ya, alasan yang kedua, mengapa Yesus memberikan Roh Kudus kepada kita? Roh Kudus mengingatkan kita atau menegur kita. Jika kita melakukan kesalahan adik-adik. Siapa di antara adik-adik yang ketika melakukan sesuatu yang salah, merasa gelisah, merasa tidak tenang, seperti ada yang nguber-nguber gitu loh. Ya, selalu mengingatkan, kamu gak boleh nyontek, nyontek itu salah. Atau ada dalam hati kita berkata, kamu gak boleh bohong sama mamamu, bohong itu dosa. Atau
Roh Kudus berkata dalam hati kita, membuat kita gelisah ketika kita melakukan dosa. Roh Kudus membuat kita bertobat dari segala dosa-dosa kita. Nah, sama seperti Iloh tadi adik-adik. Nah, adik-adik bisa perhatikan tadi. Iloh yang pada awalnya karakternya itu suka melawan mamanya. Tidak suka diatur-atur. Tapi pada akhirnya ketika dia mau mendengar nasihat kakaknya, disitulah Roh Kudus bekerja di hatinya Iloh. Sehingga Iloh bisa tahu bahwa dia salah, kemudian dia minta maaf sama mamanya, dan kemudian dia bisa membantu temannya melalui celengan yang dia berikan. Ya, adik-adik, begitulah kuasa Roh Kudus. Alasan yang ketiga, mengapa Yesus memberikan Roh Kudus bagi kita? Roh Kudus adalah penghibur kita yang sejati, adik-adik. Seringkali dalam hidup kita, Allah mengizinkan kita mengalami sesuatu yang sulit, mengalami sesuatu yang membuat kita harus berlinang air mata, atau Yesus mengizinkan kita untuk mengalami sesuatu yang membuat kita sedih. Sekarang mau tanya, apa kira-kira yang buat adik-adik sedih? Ya, bisa saja kita sedih ketika dimarahi mama atau dimarahi papa. Kita bisa sedih ketika kita gagal. Kita sedih ketika kita sakit. Kita sedih ketika kita kehilangan benda yang berharga. Atau bahkan kita akan merasa sangat sedih ketika kita kehilangan seseorang yang kita sayangi. Nah, biasanya saat kita sedih, kita pasti ingin orang lain menghibur kita. Biasanya saat sedih, kita ingin papa dan mama atau sahabat kita ada buat kita untuk menghibur kita. Tapi seringkali kita merasa kecewa adik-adik. Karena di saat dibutuhkan sahabat kita, orang tua kita tidak ada di sana untuk menghibur kita. Nah, tapi kita harus ingat adik-adik, kita punya seorang penghibur yang sejati. Namanya Roh Kudus. Jadi kalau adik-adik sedih, adik-adik menangis, curhatnya jangan sama teman, curhatnya jangan sama sahabat, curhatnya jangan sama orang lain. Tapi curhatlah kepada Yesus melalui Roh Kudus. Adik-adik ketika sedih berdoa sama Tuhan Yesus. Nah, ketika kita berdoa, maka kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hati kita akan memberikan sukacita, damai sejahtera, dan kesedihan adik-adik pasti, mau tuh katakan pasti akan hilang, digantikan oleh damai sejahtera. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bersyukur luar biasa adik-adik. Karena Tuhan Yesus memberikan kita hadiah. Hadiah yang luar biasa. Hadiah yang lebih berharga dari emas, dari perak, dari kekayaan di dunia ini. Apa hadiah itu adik-adik? Betul, hadiah itu adalah Roh Kudus. Ya. Bagaimana caranya adik-adik supaya Roh Kudus itu tetap berkarya di dalam hati kita, tetap berkarya di dalam hidup kita. Bagaimana caranya supaya Roh Kudus itu tetap senang tinggal di dalam kita. Ya, caranya gampang adik-adik, dan waktu yakin adik-adik sudah lakukan setiap hari. Caranya yang pertama, tetaplah tekun berdoa. Betul adik-adik, tetap tekun berdoa, tetap tekun baca firman Tuhan. Ketika adik-adik mulai malas berdoa, ketika adik-adik mulai ogah-ogahan membaca firman Tuhan, siapa yang senang? Roh Kudus yang senang atau iblis yang senang?
Betul, ketika kita mulai malas berdoa, ketika kita mulai malas baca firman Tuhan, yang bersorak-sorai adalah iblis. Tetapi sebaliknya, siapa yang sedih adik-adik? Iya, Roh Kudus yang sedih. Roh Kudus yang adalah Roh Allah yang tinggal dalam hati kita akan merasa sedih. Adik-adik senang buat Roh Kudus sedih? Tidak, Mbok tuh yakin adik-adik ingin supaya Roh Kudus tetap ada di dalam hati kita ya adik-adik ya. Menghibur dan menguatkan kita. Jadi rajin baca firman Tuhan, tetap berdoa dengan tekun. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah mari terus rajin bersaksi. Bersaksi bukan hanya bernyanyi di depan. Kalau suaranya bagus, mau tuh saya nggak bisa bernyanyi, nggak bisa bersaksi. Suara saya jelek. Bukan itu. Bersaksi bisa kita lakukan setiap hari adik-adik. Melalui perkataan dan perbuatan kita. Nah, jika kita berbuat baik, jika kita bisa mengasihi orang tua dan teman-teman kita, kita bisa ramah menyapa orang lain terlebih dahulu. Maka orang lain yang melihat perbuatan kita, mereka akan memuliakan Tuhan. Itu yang namanya bersaksi. Yang kedua, dengan perkataan yang keluar dari mulut kita. Siapa di sini yang suka berteman dengan teman-teman yang suka ngejek? Siapa di sini yang suka berteman dengan teman-teman yang suka berkata-kata kotor? Mau tuh yakin enggak ada yang suka? Nah, kalau adik-adik ingin bersaksi melalui perkataan, mulai hari ini perkatakanlah yang baik. Perkatakan berkat. Berkatalah dengan lemah lembut dan sopan. Jangan jadi orang yang suka mengejek atau orang yang suka membuli. Itu tidak berkenan adik-adik. Ketika adik-adik bisa berkata-kata yang baik, bisa memberkati teman, bisa berkata-kata yang lemah lembut kepada temannya, itulah namanya bersaksi adik-adik ya. Nah, adik-adik mengerti sekarang tentang bersaksi ya. Jadi bersaksi tidak perlu hanya bernyanyi di depan, tapi bersaksi itu bisa melewati perbuatan dan perkataan kita. Nah, adik-adik, mungkin apa yang kita lakukan adalah hal yang kecil dan tidak berarti bagi orang lain. Namun hal itu akan menjadi berarti bagi kemuliaan nama Tuhan jika Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Mari kita setiap hari berdoa, memohon penyertaan Tuhan dan memohon dan mengundang Roh Kudus untuk senantiasa ada dalam hati kita sehingga kita bisa bersaksi baik melalui perbuatan dan perkataan kita. Baik adik-adik, demikianlah firman Tuhan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Nah, baik adik-adik, kita akan tutup pemberitaan firman Tuhan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu hari ini. Kami percaya Roh Kudus saat ini tinggal di dalam hati kami. Roh Kudus memberikan kami kekuatan untuk melakukan firman Tuhan. Roh Kudus menghibur kami. Roh Kudus memberikan sukacita, damai sejahtera bagi kami. Mari Roh Kudus, Engkau tetap tinggal dalam hati kami, bekerja, berkarya bagi kami, sehingga hidup kami sungguh memuliakan nama Tuhan dan hidup kami bisa menjadi saksi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Oke, siapa yang merasa terberkati oleh firman hari ini? Angkat tangannya yang tinggi. Siapa yang merasa terberkati?
Haleluya, kakak percaya semuanya terberkati oleh firman yang diberikan oleh kakak Tantri pada pagi hari ini. Nah, sekarang kita akan membawa doa syafaat kita ke hadapan Tuhan sesuai dengan yang adik-adik tahu bahwa pada masa-masa ini kita menghadapi wabah COVID-19 sehingga kita harus beribadah via live streaming. Jadi kita akan membawa doa syafaat kita ke hadapan Tuhan dan kakak akan dibantu oleh teman-teman kita. Ada Kak Eben, kemudian Kak Peter, Revaya, dan Ive yang akan membantu Kak Wi untuk doa syafaat. Untuk itu kakak persilahkan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, betapa baiknya Tuhan bagi kami, penyertaan Tuhan bagi kami anak-anak sekolah minggu. Kami berdoa bagi orang tua kami, Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan dalam setiap usaha mereka. Kami percaya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi keluarga kami di saat wabah corona ini. Mampukan kami untuk setia, beribadah, berdoa, dan belajar. Karena kami sungguh percaya penyertaan Tuhan bagi kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja di Tuhan di seluruh dunia, di Indonesia dan khususnya di Bali ini Tuhan. Tuhan, kami meminta kekuatan dan hikmat untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, kami juga meminta kesehatan dan kekuatan untuk para gembala, Bapak Ibu Majelis, dalam pelayanan yang harus mereka laksanakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sekarang kami datang kepadamu membawa pemimpin pemerintah kami, yaitu Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri, dan pejabat pemerintah lainnya, dari pusat sampai daerah. Tuhan Yesuslah yang memberikan hikmat, agar setiap keputusan yang diberikan bisa menolong rakyat dan membawa pada damai sejahtera. Tuhan Yesuslah yang memerintah negeri kami. Ampunilah negeri kami dari segala kejahatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan yang menciptakan dan memelihara kami, ciptaan-Mu. Kami berdoa untuk kemurahan Tuhan atas wabah COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan membantu orang-orang yang terkena virus ini. Mujizat Tuhan yang menyembuhkannya. Kiranya Tuhan juga menolong orang-orang yang putus asa karena masalah ekonomi ya Tuhan. Hanya kuasa Tuhan yang sanggup. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus terdapat kuasa dan pertolongan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih teman-teman adik-adik sekolah minggu yang sudah membawakan doa syafaat. Sekarang kita akan membawa persembahan, ucapan syukur kita ke hadapan Tuhan. Ayo adik-adik siapkan uang persembahannya, dan uang persembahan ini nanti boleh dikumpulkan di gereja masing-masing ya, sesuai gerejanya masing-masing. Oke, kita akan membawa persembahan kita iringi dengan pujian Allah itu baik. Tunjukkannya kasih setianya.
kita akan membawa persembahan kita dalam doa dan kakak akan dibantu oleh Davin teman kita. Untuk itu silakan Davin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan berdoa untuk persembahan. Kiranya Engkau berkati persembahan ini agar bisa berguna bagi kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Baik, demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, marilah kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kita angkat pujian, Shalom Shalom. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut dan mercik. Seperti burung merpati, damai sorgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Putra, Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan. Tetaplah lakukan firman Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Jangan takut, bersatulah dan tetaplah bersaksi dengan kuasa Roh Kudus. Sekarang mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat Hari Raya Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua. Shalom. Baik, terima kasih Ibu Pendeta Kada Suryani yang boleh membawakan doa berkat untuk kita pada pagi hari ini. Nah adik-adik, sesuai janji Kak Wi tadi, kita akan membuat keterampilan. Keterampilannya adalah berupa baling-baling Pentakosta kita sebutnya. Nah adik-adik lihat di sini, ada yang sudah pernah membuat baling-baling. Nah di sini ada lambang-lambang Roh Kudus adik-adik dan di ini baling-balingnya bisa berputar. Nah, jadi Kak Wi dan kakak-kakak semuanya menantang adik-adik untuk membuat baling-baling seperti ini. Dan untuk caranya adik-adik bisa saksikan dalam video berikut ini. Shalom adik-adik. Puji Tuhan, hari ini kita akan membuat baling-baling Pentakosta. Contohnya seperti ini dan kita akan siapkan dulu sama-sama. Pertama yang kalian siapkan kertas, ya. Jadi kertasnya ini boleh kertas origami seperti ini, boleh kertas HVS, boleh kertas apa saja yang ada di rumah ya. Dan kita siapkan juga jarum pentulnya.
siapkan juga pipetnya. Kalau tidak ada pipet boleh lidi ya. Dan kita siapkan juga lem. Dan kita siapkan juga guntingnya. Mari kita lihat bagaimana caranya membuat. Ya, demikianlah ibadah Pentakosta sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Selamat Hari Raya Pentakosta adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.